warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata kuliah Manajemen Risiko Bangunan pada pertemuan ke-12 dengan judul Manajemen Risiko Lingkungan. Pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu dan mengetahui tentang manajemen risiko keberlanjutan dan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan pengertian daripada manajemen risiko lingkungan? Manajemen risiko lingkungan adalah aspek dari keseluruhan fungsi manajemen termasuk perencanaan yang menentukan dan membawa implementasi kebijakan lingkungan. Dan masih banyak pendapat tentang definisi tentang manajemen lingkungan. Saat ini mungkin Anda pernah mendengar ESG ya, Environment, Social, dan Governance. Itu juga merupakan aspek-aspek manajemen risiko berbasis lingkungan. Kemudian pengertian manajemen risiko lingkungan adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Terry, manajemen lingkungan adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan sumber daya manusia, dan sumber daya lain yang ditetapkan yaitu lingkungan. Kemudian lingkungan menurut definisi umum adalah segala sesuatu di sekitar subjek manusia yang terkait dengan aktivitasnya sehingga manajemen lingkungan dapat diartikan sekumpulan aktivitas, merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan. Di negara-negara maju, kerusakan lingkungan ini menjadi isu besar ya. Sebaliknya pada negara berkembang yang masih memerlukan ya pemenuhan kebutuhan dasar hidup, kepedulian terhadap lingkungan ini masih rendah, sehingga mereka belum punya sistem dalam penanganan lingkungan yang memadai. Dan kaitannya dengan lingkungan, biasanya negara yang telah punya sistem pencegahan dan penanganan kerusakan lingkungan dengan membuat aturan hukum yang mengikat untuk proyek yang akan dilaksanakan. Ya, beberapa kebijakan yang telah dibuat dapat dijelaskan pada aturan Kementerian Lingkungan Hidup misalnya. Di Amerika Serikat sendiri, mereka memiliki National Environmental Policy Act ya atau NEPA yang merupakan reaksi atas kerusakan lingkungan akibat pencemaran ya limbah industri dan lain-lain. Kemudian di Indonesia diberlakukan Undang-Undang Lingkungan Hidup ya yang berlaku sejak tahun 82. Kemudian pada tahun 94 ya dirubah lagi menjadi Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UKL, Pemantauan Lingkungan Hidup atau UPL ya. Dan kemudian muncul juga undang-undang tentang AMDAL yang diputuskan sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2001. Masyarakat dunia sendiri juga mereka melakukan beberapa pertemuan ya. Di antaranya adalah bagaimana melakukan kepedulian terhadap lingkungan melalui konferensi tingkat tinggi ya. Dan difokuskan pada air, energi, kesehatan, pertanian, keanekaragaman hayati yang terus peduli pada lingkungan. Sehingga pengendalian manajemen juga harus berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan sistem manajemen lingkungan. Setelah dilakukan ini, diharapkan dampak-dampak yang akan mengenai pencemaran air, udara, radiasi, dan lain-lain tidak terjadi. Kemudian, bagaimana pengendalian manajemen itu dilakukan? Pengendalian manajemen berfokus pada aspek-aspek dalam lingkungan ya, sumber daya alam, misalnya tanah, pertanian, sumber daya hutan, kesediaan air tanah, mineral, dan tambang ya. Sehingga hal ini tuh terlindungi, begitu juga dalam kita melakukan proyek konstruksi ya, harus memperhatikan aspek-aspek ini dalam melakukan pembangunan proses konstruksi. Ya, di mana di Indonesia ini juga sudah mulai pada darurat ya, darurat kerusakan lingkungan. Ya, beberapa media menayangkan berbagai peristiwa banjir, tanah longsor dan lain-lain yang diakibatkan karena kerusakan lingkungan akibat terjadinya proyek konstruksi. Kemudian pencemaran ini juga menjadi beberapa hal isu ya dalam di Indonesia sendiri, yaitu terutama pada saat kita melakukan proyek konstruksi sering terjadi pencemaran udara, pencemaran air dan juga pencemaran tanah akibat memang penggalian proyek konstruksi.
Bagaimana rusaknya manajemen lingkungan ini kita bisa perbaiki ya. Di antaranya adalah penggunaan bahan-bahan yang mulai ramah lingkungan ya, yang tidak merusak lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak buruk ya pada lingkungan. Kemudian pencemaran tanah ya juga terjadi di Indonesia ini akibat pembangunan daripada proyek-proyek konstruksi ya, hasil daripada kegiatan manusia, yaitu banyak juga terjadi penimbunan sampah, limbah industri yang dibuang langsung ke tanah dan tidak memenuhi syarat. Demikian pertemuan kita ke-12, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.